Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, para penikmat YouTube semuanya saja. Kali ini saya akan membacakan pemikiran dari Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, MA, Imam Besar Masjid Istiqlal saat ini, atau dulunya adalah Wakil Menteri Agama. Baik, kali ini judulnya adalah Ketulusan Cinta dalam Al-Quran. Para penikmat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang bagaimana Al-Quran berbicara mengenai cinta. Salah satu unsur yang paling penting dalam setiap agama ialah penanaman rasa cinta tanpa pamrih atau unconditional love kepada setiap orang tanpa membedakan gender, agama, etnik, dan kewarganegaraan seseorang. Jika unsur cinta hilang, kata Profesor Nasaruddin Umar, ketika unsur cinta hilang dari agama, maka yang akan muncul adalah kebencian. Munculnya potensi konflik beragama boleh jadi karena umat beragama mendapat pemahaman yang tidak utuh dari ajaran agamanya. Sejatinya, semakin dalam penghayatan keagamaan seseorang terhadap agamanya, semakin kuat rasa cintanya kepada sesama. Tindakan kekerasan yang lahir atas nama agama bisa dipastikan merupakan tindakan yang keliru. Cinta dalam Islam merupakan inti ajaran. Dalam hadis Nabi dijelaskan, jika 30 juz atau 114 surat dalam Al-Quran dipadatkan, maka pemadatannya ialah surat Al-Fatihah. Inti surat ini terletak pada ayat pertamanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan inti basmalah terletak pada dua kata terakhir, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu Rohima, yang berarti cinta. Dalam Al-Quran dikenal tidak kurang dari 14 terminologi cinta, antara lain Al-Hub, Al-Ashku, As-Saghafu, Al-Widdu, At-Ta'alluq, dan lain-lain. Istilah-istilah itu menggambarkan berbagai bentuk dan kualitas cinta, mulai dari cinta monyet sampai cinta ilahi atau mahabbah. Semakin tinggi derajat cinta, semakin terbebas persyaratan cinta, semakin terbatas persyaratan cinta itu, sehingga cinta itu tidak lagi mengenal dan tergantung pada kondisi tertentu. Mungkin karena itulah cinta ini disebut dengan unconditional love. Cinta ilahi atau unconditional love ialah puncak kecintaan seseorang kepada Tuhan. Begitu kuat cinta itu, maka seolah yang mencinta dan yang dicintai menjadi satu. Yang mencinta dan yang dicintai terjadi persamaan secara kualitatif, sehingga antara keduanya terjalin keakraban aktif. Sebenarnya semua orang berpotensi mencapai kualitas cinta ini, karena memang semua berasal darinya dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Inna
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepadanya. Kedua entitas itu berbeda, namun sulit untuk dipisahkan. Seperti laut dan gelombangnya, lampu dan cahayanya, api dan panasnya. Kita tidak bisa mengatakan laut sama dengan gelombang, lampu sama dengan cahaya, atau api sama dengan panas. Demikian pula kita tidak bisa mengatakan antara yang mencinta dan yang dicintai betul-betul sama, atau antara makhluk sama dengan Khalik. Lautan cinta pada diri seseorang akan mengimbas pada seluruh ruang. Jika cinta sudah terpatri dalam seluruh jaringan badan kita, maka vibrasinya, getarannya akan menghapus semua kebencian. Sebagai manifestasinya dalam kehidupan, begitu bertemu dengan seseorang, ia tersenyum sebagai ungkapan dan tanda rasa cinta. Nikmat sekali bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang tidak terasa air mata meleleh, air mata kerinduan, dan air mata taubat inilah yang kelak akan memadamkan api neraka. Air mata cinta akan memutihkan noda-noda hitam dan menjadikannya suci. Cinta tidak bisa diterangkan, hanya bisa dirasakan. Terkadang terasa tidak cukup kosakata yang tersedia untuk menggambarkan bagaimana nikmatnya cinta. Kosakata yang tersedia didominasi oleh kebutuhan fisik, sehingga untuk mencari kata yang bisa memfasilitasi keinginan rohani tidak cukup. Terminologi dan kosakata yang tersedia lebih banyak berkonotasi cinta pada fisik material, tetapi terlalu sedikit kosakata cinta secara spiritual. Mungkin itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena kosakata spiritualnya lebih kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 27 sampai 28. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Penikmat YouTube yang selalu stay tune di channel ini, cinta Allah bersifat primer, sementara cinta hamba bersifat sekunder. Primer itu substantif, primer itu inti. Sebaliknya, yang sekunder itu tidak substansial. Pemilik unconditional love yang paling sejati ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun manusia dituntut untuk mencontoh sifat-sifat keutamaan Tuhan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Tuhan. Jika Tuhan Maha mencinta, maka kita perlu mencontoh ketulusan cinta Tuhan. Sekalipun ada makhluknya yang khianat dan membangkang seperti iblis dan para pengikutnya dari kalangan manusia, tetap mereka mendapatkan rahmat rahmaniyahnya. Wujud pengalaman unconditional love pernah ditunjukkan Rasul Muhammad SAW ketika dilempari batu sampai tumitnya berdarah-darah oleh orang-orang Taif. Rasul hanya tersenyum, "Wahai umatku, seandainya engkau tahu visi misi yang kubawa, engkau pasti tidak akan melakukan ini." Demikian bisiknya. Ketika datang, malaikat penjaga gunung Taif menawarkan bantuan untuk membalas perbuatan orang-orang Taif. Nabi berucap,
Terima kasih, Allah lebih kuasa daripada makhluk. Jangan diapa-apakan, mereka hanya tidak tahu. Kelak, bila mereka sadar, mereka akan mencintaiku. Nabi Nuh alaihissalam pernah menyesal sejadi-jadinya karena ia mendoakan umatnya binasa. 950 tahun ia berdakwah, mengajak kaumnya ke jalan Allah, namun hanya segelintir yang mengikuti ajakannya. Yang lainnya ingkar, sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar dikirimkan bencana kepada kaum yang ingkar itu. Maka datanglah banjir besar yang menenggelamkan mereka. Sedangkan Nuh dan para pengikutnya sudah mempersiapkan diri dengan membuat perahu. Penikmat YouTube yang selalu stay di sini, ada sebuah ungkapan dari ahli hakikat, kalau cinta sudah meliputi segenap diri, maka tidak ada lagi ruang kebencian di dalam diri seseorang. Sejelek apapun orang lain, ia akan membalas. Ia tidak akan membalas dengan kejelekan. Banyak ulama besar kita telah mencapai tingkatan itu. Imam Syafi'i pernah dipermainkan oleh seorang tukang jahit saat memesan baju. Lengan kanan baju itu lebih besar, lebih longgar dibanding dengan kirinya yang kecil dan sempit. Imam Syafi'i bukannya komplain dan marah kepada tukang jahit itu, malah berterima kasih. Kata Imam Syafi'i, kebetulan saya suka menulis dan lengan yang lebih longgar ini memudahkan saya untuk menulis sebab lebih leluasa bergerak. Semakin meningkat kadar cinta, maka semakin mesra pula belayan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah nikmatnya belayan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkanlah seorang bayi yang dibelai ibunya, tersenyum dan sekelilingnya menggoda. Itu baru belayan makhluk. Apalagi belayan Sang Pencipta. Tuhan jauh lebih mencintai hambanya ketimbang seorang ibu mencintai bayinya. Kita pun akan semakin akrab dengan Allah dan semakin tipis garis pembatas alam gaib di hadapan kita, sehingga semua rahasia akan terkuak dan semakin banyak keajaiban yang akan kita lihat. Seperti sepasang kekasih yang saling mencintai, masih adakah rahasia antara keduanya? Penikmat YouTube yang berbahagia, ruh sifatnya tinggi dan cenderung dekat dengan Allah. Raga sifatnya rendah dan jauh dari Allah. Ruh itu terang, sedangkan raga itu gelap. Para sufi mengungkapkan, wahai raga, sibukkan dirimu dengan sholat dan puasa. Wahai kalbu, sibukkan dirimu dengan bisikan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai raga, ungkapkan iyyaka na'budu. Wahai kalbu, ungkapkan iyyaka nasta'in. Itulah petikan dari surat Al-Fatihah atau Ummul Quran yang senantiasa kita baca dalam setiap sholat kita. Terasa sekali betapa kita ini hamba yang tiada berdaya, yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Jika seseorang menghayati sholatnya, memahami bacaan-bacaannya dengan sepenuh jiwa, maka tidak akan ada lagi kekerasan atas nama agama. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 7, Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladhina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.